Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ya di video ini gue mau bahas mengenai monitor yang udah gue gunakan selama sekitar seminggu lebih. Ya ini adalah monitornya ya. Ini gue udah pakai sekitar seminggu lebih atau mungkin lebih tepatnya sekitar 2 mingguan lah. Gue udah pakai monitor ini dan kayaknya nih gue bakal pakai monitor ini sampai bosen. Jadi gue bakal pakai monitor ini sampai ya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk membantu gue membuat konten di YouTube. Nah, ini adalah monitor dari SPC. Kita lihat boxnya dulu ya. Ini boxnya nih. Wow, gede. Ini adalah dari SPC. Namanya ini adalah nih. Kita lihat ya. Ini namanya adalah SPC Pro SM 27 inci HD Curve Gaming Monitor. Panjang benar. Jadi ini monitor yang ukurannya ini adalah 27 inci, kualitasnya sudah HD curve, ini tuh melengkung, dan tentunya ini adalah gaming monitor. Di sini juga ada unique selling point-nya ya. Bisa dilihat ini unique selling point-nya. Ini kualitasnya sudah HD clear display, kemudian ini response time-nya itu 1 milisecond. Mantap ya. Dan ini ada energi saving juga nih, energi saving. Dan yang paling menarik ini adalah 165 Hz. Jadi ini refresh rate-nya itu 165 Hz. Jadi harusnya secara teori ya, ini tuh bisa menampilkan gambar lebih smooth gitu ya. Karena 165 gambar per detik berarti. Benar. Harusnya lebih smooth ya. Nah, jadi ini tuh adalah monitor dari SPC yang generasi ketiga. Jadi ada juga yang 75 Hz dan ini 165 Hz. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, mending kalian beli aja yang 165 Hz. Karena ini tuh harganya tuh sekitar 2,4 juta sampai 2,6 juta. Jadi kalian tinggal cek aja di marketplace, cari yang termurah ya. Tapi kalau gua saranin kalian beli yang 165 Hz ini. Jadi kalian Jadi kalian harus benar-benar teliti ya di boxnya belinya ini. SPC Pro SM 27 inci HD Curve Gaming Monitor. Dan sekarang mari kita unboxing dulu apa aja sih yang ada di paket pembeliannya, dan nanti gue bakal bahas apa aja kelebihannya dan apa aja kekurangan yang dimiliki monitor satu ini. Dan sekarang mari kita unboxing, oke? Oke, kalau misalnya kalian beli monitor ini, di paket pembeliannya kita dikasih adapter tentunya ya, kemudian buku panduan dan kartu garansi, dan kita juga dikasih kabel DisplayPort ya, ini DisplayPort ya. Kemudian kita juga dikasih kaki atau stand monitornya, dan pastinya kita dapat monitornya ya, dan kita juga dikasih rubber fit ya supaya nggak baret-baret ke meja. Cuman sayang sih rubber fitnya itu agak sedikit tipis ya, jadi gue juga sempat baret nih ke meja gue nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang mari kita bahas monitornya. Desain monitor ini tuh punya aksen berwarna merah yang cukup ngasih tone atau sedikit nuansa kalau ini tuh adalah monitor gaming. Di bagian depannya ini ada logo SPC ya, jelas ya, ini logo SPC berwarna putih. Sementara kaki atau standnya ini tuh berwarna merah dan hitam dengan material yang terbuat dari besi. Cuman sayangnya finishing warnanya ini tuh kurang begitu cakep ya, jadi standnya ini tuh kurang begitu terlihat mewah. Tapi overall menurut gua ini udah cukup lah ya, karena mengingat ini tuh adalah monitor gaming entry level yang harganya ini tuh di 2 jutaan aja. Oh iya, mungkin ini nggak tahu karena bautnya atau apanya ya, jadi layarnya ini tuh kurang nempel dan hasilnya gampang dibelok-belok kayak gini nih. Jadi kayak nggak kuat gitu ya. Terus harusnya layarnya ini tuh bisa kita sesuaikan ke atas ke bawah. Cuman nggak tahu kenapa nih monitor yang gue punya ini tuh nggak bisa. Nggak tahu kenapa gue coba nggak bisa ya, tapi nggak apa-apa ya, toh akhirnya gue juga bakal pakai VESA Phone untuk monitor ini. Monitor ini tuh punya desain yang slim dan melengkung. Selain memberikan kesan yang futuristik, menurut gue ya, menyimpan monitor ini tuh di ruang tamu udah bisa menjadi penghias ruangan agar terlihat modern dan minimalis. Sementara semua komponen layarnya ini tuh berada di bagian bawahnya ini ya, di belakang ini nih. Untuk konektivitasnya ini ada power input, kemudian DisplayPort, kemudian soket input VGA, HDMI, dan headphone jack. Ukuran layarnya ini tuh 27 inci ya, dengan resolusi Full HD+, rasionya itu 16:9, dan menggunakan panel VA ya,
bukan IPS tapi VA. Dan yang menarik dari layar ini tuh menurut gue adalah refresh rate 165 Hz dengan respon time-nya itu 1 milisecond. Bezelnya ini tuh bisa gue bilang terbilang cukup tipis ya, dan memang cukup terasa layarnya ini tuh bisa memberikan kesan workspace menjadi lebih luas. Sudut pandang atau viewing angle yang diberikan layarnya ini tuh jujur bikin gue nyaman banget. Karena melengkung, gue ngerasa sudut pandang pada bagian kanan dan kiri ini tuh jadi terasa lebih dekat. Jadi mata itu nggak cepet pegal. Monitor ini tuh gue pakai bukan menggunakan PC ya, tapi monitor ini tuh menjadi second monitor untuk laptop gue. Gue setup seperti ini nih dengan menggunakan kabel HDMI. Karena kabel DisplayPort yang dikasih di paket penjualnya ini tuh tidak bisa gue gunakan ya. Ya karena laptop gue kan nggak ada port untuk DisplayPort-nya. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan, menurut gue udah cukup suka ya, detailnya lumayan, warna yang dihasilkan juga bagus, saturasinya pas. Cuma memang menurut gue brightness-nya ini tuh kurang naik. Tapi balik lagi ya, ini tuh sesuai kebiasaan masing-masing aja. Gue coba gunakan untuk nonton video, ataupun gue coba untuk main game. Layarnya ini tuh bisa memberikan kesan yang nyaman dan experience yang berbeda, karena layarnya ini tuh besar dan melengkung. Paling kerasa banget sih kalau misalnya kita gunakan untuk bermain game. Sensasi bermain game di layar melengkung ini tuh cukup terasa ya, apalagi kalau misalnya kita setting layarnya ini tuh di mode wide. Tampilan game jadi lebih lega dan pengalaman main game jadi lebih immersive. Apalagi karena gue pakai layar ini tuh untuk second monitor ya, jadi ketika gue mengedit video, menggunakan layar ini tuh jadi lebih luas timelinenya, jadi gue ngerasa lebih nyaman. Kemudian gue juga iseng-iseng aja nih, gue coba tes layarnya ini menggunakan black screen dan blue screen. Nah, pada blue screen, gue nggak nemu sama sekali yang namanya dead pixel. Jadi menurut gue ya, layarnya ini tuh sudah oke. Sementara pada black screen, bisa dilihat nih di bagian bawah layarnya ini nih, atau di bawah panelnya ini ya, terlihat seperti ada yang bocor gitu ya. Nggak tahu ini apa, nggak tahu kenapa, tapi memang ketika digunakan secara pemakaian normal, kita nggak akan nyadar sih, dan nggak akan kelihatan juga. Tapi yang jelas ini terlihat ketika misalnya gua coba wallpaper black screen atau enggak video black screen, jadi ini tuh terlihat ya. Kemudian bagaimana untuk fitur-fitur atau menu-menunya? Untuk tombol menunya ini tuh berada di pojok kanan bagian bawah ya. Ada 5 tombol yang membantu kita untuk mengakses fitur dari monitor ini. Tombol pertama ini untuk on-off monitornya, sekaligus dilengkapi dengan lampu indikator. Jadi jika berwarna biru artinya layar dalam keadaan standby atau sedang digunakan. Kemudian tombol kedua untuk mengatur source yang diterima monitor ini. Kita bisa pilih melalui DVI, HDMI, atau DisplayPort. Nah, karena kebetulan gue menggunakan HDMI, jadi ini dari HDMI. Sementara untuk tombol ketiga dan keempat ini tuh berfungsi sebagai arrow ya, atau tanda panah. Dan tombol kelima ini adalah menunya. Pada menu ini kita bisa mengatur banyak hal, mulai dari brightness, kemudian kita juga bisa mengatur kontras, kita juga bisa memilih eco mode ya. Eco mode ini tuh ada yang standar, movie, game, dan internet. Tapi gue sering pakai yang standar aja. Kita juga bisa memilih rasio ya, ada 4:3 atau wide. Selain itu kita juga bisa mengatur color temperatur, dan kita juga bisa mengaktifkan fitur FreeSync. Oke, baik. Itu saja video penjelasan mengenai monitor gaming dari SPC ini. Dan terlepas dari kelebihan ataupun kekurangan, menurut gua kalau misalnya pekerjaan kalian masih cukup membutuhkan monitor dengan kualitas Full HD, dan kalau misalnya kalian punya budgetnya itu mepet tapi pengen mencoba layar yang melengkung, menurut gua monitor gaming entry level dari SPC ini tuh sangat cocok buat kalian beli. Ini cukup recommended sih buat kalian beli. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja klik link di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyain, langsung aja DM gua di Instagram gua ya, di @rizwanzone. Dan gua pamit, semoga bermanfaat penjelasan singkat mengenai monitor gaming ini. Ini bakal gua pakai nih. Bakal gua pakai lama nih ini. Soalnya lumayan. Jadi luas gitu workspace-nya. Oke, itu saja video kali ini. Gue pamit. Bye.